Dia ini jualan sabu. BB-nya itu berat badannya. Oh, bawang. Dia wibu. Kemarin. Iya. Dibacain hukuman mati. Ntar dia dengernya apa gitu lagi ya kan. Iya benar. Mau dikasih rekamannya enggak? Saya lagi enggak sadarin diri lagi pengaruh obat gigi. Obat ya. 5 kilo tapi. Bisa-bisanya dia mangkir dari sidang. Alasan sikat gigi coba. Sikat gigi. Sakit gigi. Sikat gigi. Siapa tahu emang sakit giginya 12 yang sakit giginya. Iya kan, nggak ada yang tahu. Kebanyakan makan permen. Who knows ya kan, hidung siapa ya kan? Kebanyakan makan permen, kalau kebanyakan gigi begini. Oh iya, iya ngeretek ya. Ngilu soalnya kan iya, makan es. Iya. Udah lama nggak FGT. Hah? Udah lama nggak. Kurang menarik. Udah bego. Satu. Udah mulai. Udah. 1, 2, 3. Kembali lagi dalam SPH dalam berita. Jeng. Nah guys, apa lo habis ngumpulin LKS jawaban ujian? Selesai nggak selesai kumpulkan. Ya guys, kali ini kita kembali lagi dalam Si Paling Hansip, tapi kita kali ini membawakan berita-berita yang hangat karena malam ini cuaca cukup dingin ya Bung Dimas ya. Gerah. Dinginan ini. Cuaca malam ini cukup dingin, makanya kita membawakan berita-berita yang hangat di San Francisco seperti yang dilihat ya. Iya, ini jadi biar aman aja kita. Iya, karena kita bawain berita di San Francisco doang. Kan kita nggak main level, kita main berita lokal. Nggak main lah. Jadi Nyoh, lu makan atau membaca berita sih? Sayang banget nih kita jadi news anchor kali ini. Karena kan kita sebagai penegak keadilan di komplek ini, kita harus membawakan berita-berita yang meresahkan. Kita harus memberitakan ke masyarakat luas. Kata kondangan. Ntar mana lagi, Bang? Iya sih. Sabi Lulungan. Iya. Siapanya Sabi Entertainment? Jadi lanjut Pak. Iya, kali ini kita mau bawain beritanya. Kali ini gue udah dapet berita mantep nih dari tim kreatif kita. Apa tuh? Kita harus sebut dari tim kreatif kita. Oh iya. Iya, karena yang riset kita harus berikan kredit dong. Betul. Ke tim kreatif kita. Direkturnya siapa? Betul banget, si Rija. Bukan, Uncle Mutu. Uncle Mutu. Jangan nama asli. Oh. Itu tadi nama palsu kan? Bukan nama asli kan? Bukan. Aman dong harusnya. Aman. Alvin juga, bukan Alvin. Juan. Toaba. Iya, bukan Alvin. Alvin bukan nama aslinya. Bukan. Nama aslinya John Alvin. Iya, bukan. Ya. Jadi kali ini berita yang kita akan bawakan adalah tentang goreng. Yang enak. Emang gue mau bilang yang enak-enak, tapi bukan tentang goreng. Oke. Yang enak-enak ya guys. Yang suka bikin yang tinggi-tinggi. Oh, terbang gitu Nyoh. Iya. Ini boleh ngerokok emang kita bacain berita gini? Boleh. Oh, boleh. Karena kita kan harus anti mainstream. Oh iya benar. Kita harus berbeda, men. Kita kali ini mau bahas sesuatu yang enak-enak kata orang-orangnya. Kita mau bawain berita yang lagi itu narkoba, guys. Narkoba. Iya, karena ada yang janggal nih tentang berita narkoba yang lagi hangat-hangat kali ini. Jadi judulnya itu yang dikasih tahu sama tim kreatif kita adalah Fikri Budiman buka suara tentang ayahnya yang dihukum mati. Freddy Budiman, bandar narkoba terbesar di Indonesia. The biggest di San Francisco. Bandar. The biggest bandar bahasa Inggris apa? Bandar. Airport. Airport. Oh iya, airport. The biggest The biggest airport in San Francisco. Yes. Everybody. Yes. You know what I mean? Yeah, yang saying ya. Jadi itu guys, kita mau bahas tentang Fikri Budiman yang ternyata akhirnya ini angkat bicara tentang berita yang belakangan ini. Iya, akhirnya dia angkat bicara. Karena kalau angkat beban bukan berat. Iya, berat. Iya. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Iya. Itu apa yang mati? Kok gelap ya, Pak? Tadi apa yang mati? Oh, lampu dari dalam studio itu. Nih. Iya, studio itu dalam FOH kita, iya. FOH kita mati, iya. Jadi ya enggak Pak, jadi kuning-kuning ini kayak ari-ari. Enggak, kayak sabana.
makanya anget kan. Iya, Sama lah kayak ini. fried chicken Iya, gua. jadi nih Nyo. Si Fikri Budiman ini ternyata dia buka suara nih. Dia buka sebuah tanggapan nih tentang Irjen Teddy Minahasa yang baru ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Oh. Iya nggak sih? Lu tahu beritanya kan? tahu, Karena berita, dia tahu. tertangkap nih untuk kasus penjualan narkoba sabu. Terbalik. Ih, bener ini tuh. Iya, dia ini jualan sabu. BB-nya itu berat badannya. Oh, bawang. Dia Wibu. wibu. Kemarin. Itu kemarin. Tapi emang katanya Pak Teddy itu wibu. Wibu. Makanya dia bebe. Oh iya. Enggak ya? Udah. Kita harus serius. Iya, oke. Tolong keseriusannya ya. Oke. Capek bercandain mulu. Iya. Dia yang nyakitin dia enggak lah. Aduh jangan dong, terlalu internal. Oh iya. Iya, penonton kita nggak tahu. Oke, jadi barang buktinya itu. Kok diem sih? Lanjut. Oh iya, Lanjut. barang buktinya itu seberat 5 kg. Wah, anjir. Karena dan itu ketahuannya itu pas 5 kg ini barangnya ini yang diambil saat kasus pembongkaran narkoba di Sumatera Barat yang menyita Sebesar 40 kagak. Kilogram. 40 kagak sabu gitu. Enggak, itu Hah? singkatannya Oh, bukan untuk KG. Bukan, Oh. ini bukan SMS Asia, 1 rupiah per karakter, bukan. Iya. Bukan. Terus oknumnya ini menjual kembali sabu 5 kg yang dia sisa tadi tuh dari 40 kg, 5 kg-nya diambil terus dijual kembali ke bandar narkoba. Kayak gitu. Oknumnya ini siapa nih? Oknumnya ini yang tadi Pak yang Teddy, itu bukan sih? Teddy. Teddy ini kan. Teddy Bear kan? Ya. Nggak usah. Kenapa? San Francisco. Kenapa disebut oknum? Kita Kenapa, tuh sebut aja namanya langsung. Ya Irjen Teddy Bear. Mm-mm. Iya, si Irjen Teddy Minahasa ini dia menjual kembali ternyata dengan dalih apa tau nggak? Apa? Dengan dalihnya itu dia ingin melakukan operasi undercover. Itu operasi atau Need for Speed. Emang ada? Iya, ada. Ada kan? Ada kan? Speed undercover. Ada kan? Ada. Nah, itu operasi atau Need for Speed coba. Dia kayak kebanyakan main Steam. Iya. Iya, main game dia. Bocah rental. Kenapa akhirnya ketangkap tuh karena dia tuh dengan dalih yang tadi itu operasi undercover ini ternyata dia bukan malah menggerebek. Setelah udah ketemu sama calon pembelinya ini, si Nona ada nama inisialnya L. Iya, si Nona ini setelah ketemu dia Lesti. bukan Lesti. Bukan Leslie. Anjay. MM dia. Iya. Udah ya. Nggak ngerti. Nggak ada yang ngerti. Iya, Iya. makanya main Mobile Legends. Iya. Ya, setelah ketemu malah dijual beneran. Si Nona ini dijual. Bukan, sabunya Oh, sabunya dijual ke si Nona ini. ke si Nonanya, bukan malah digerebek gitu. Wah, padahal kan seharusnya kalau misalnya memang operasi undercover kan harusnya ini barangnya. Oke, saya terima gerebek kayak di film-film. Iya. Harusnya kan begitu kan? Iya, harusnya Iya, begitu. tapi Iya. iya. Ini enggak nih. Dijual beneran. Kata si Teddy. Kata narasumbernya. Oh. Kata narasumber yang menginikan beritanya, yang tadi diambil sama tim kreatif kita yang Ah. namanya disamarkan itu. Iya, si Ya, Rija. bukan, itu nama aslinya. Jangan. Iya. Gitu. Nah, terus tanggapan si Fikri ini anaknya Freddy Budiman. Ya. Almarhum Freddy Budiman. Iya. Si Fikri Budiman ini dia akhirnya buka bicara. Dia buka bicara. Buka suara. Iya. Buka suara. Untung nggak buka table. Buka mahal tuh VIP. Iya. Iya, sofa ya. Iya. Iya, dia angkat bicara maksud gua. Iya. Angkat bicara, dia buka suara. Buka suara tentang 8 orang polisi yang kemarin tuh. Yang Bapak Jokowi ngeprank. Iya. Iya, yang berita-beritanya itu. Emang presiden di San Francisco Pak Jokowi namanya? Jokowi Anderson namanya. Iya, Jokowi Anderson. Iya. Dia ngeprank. Iya. Sini kalian para kapolda gitu. Kata si Teddy. Kata si Anderson. Oh, oke. Iya. Sini ternyata tes urin. Terus Tes nyampe urin. lah ke berita, ada 8 kapolda. Petinggi-petinggi polisi ini nih Iya, 8-8-8-nya itu positif. positif hamil. Positif narkoba, pasti tes urin. Nah, dia angkat suara. Si Teddy. Bukan si Teddy, si Fikri. Banyak bernama juga. Iya, si Fikri Budiman ini. Dia menanyakan ini gimana sih? Ini gimana ceritanya bisa Kapolda
bisa positif narkoba. Padahal seorang petinggi. Iya. Dan rumornya Ah. dia baru dilantik. Oh iya. 5 hari, baru Oh 5 si hari. Teddy ini. Si Teddy. Teddy Bear. Teddy iya. Si dia ini baru dilantik Baru dilantik jadi 5 hari. Kapolda 5 hari. Iya. 4 hari. 4 hari. 5 hari 4 harian lah. Iya, Segituan. kira-kira segitu. Segituan kira-kira. Terus malah ketangkep. Malah ketangkep Ah. gara-gara positif narkoba. Oh, Sama dia jualan tuh. itu 5 kilo, bukan malah ditangkap tadi itu. Bukan malah ditangkep. Ya jelas aja lah dia nggak terima lah. Gak terima lah bokapnya. Almarhum bokapnya Iya, dihukum mati. dihukum mati. Sekilo doang. bodoh. Sekilo doang. Ini apa? 100.000. 1,42 juta pil. 1,42 juta pil. Tuh. Kada. Koplo. Pil koplo. Gitu. Jelas aja dia angkat Jelas, suara. nggak terima dong. Jelas Iya nggak dong. terima. Iya. Karena ini yang 1 kilo yang 1.000 1.000 sekian pil, Mm-mm. 1 juta sekian pil itu Heeh. dihukum mati. Ini yang 5 kilogram 5 sabu. kilogram sabu, men. Iya. Sabu. Heeh. Sabu. Bu. Sabu. Lu di Jeremy TikTok ya? Iya. Iyalah. Karena ternyata tuh gue juga baru tahu nih setelah gue baca ini briefnya ini, ternyata pasal-pasal tentang narkoba tuh ada 3-nya. Ada pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 UU Narkoba. Oke, Nih gue bacain ya. bacain. Pasal 115 ayat 1-nya nih ya. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau menyita mentransito narkoba golongan 1 narkotika. narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ayat 2-nya dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Tuh. Itu pasal 115. Pasal 120 dan 125-nya gua cantumin. Pak, ada pasal baru. Iya. Gitu, Pak. Iya, pasal barunya kita jangan terlalu asik ngobrol berdua dan asik interaksi kamera. Oke. Iya. Halo. Karena kita mau berita. Iya. Iya, nggak usah diulang dari awal. Oh. Nggak usah. Pokoknya pasal 100 itu pasal 115 udah seperti yang tadi gue bacakan dan gue tampilkan, dan ini pasal 120 dan 125-nya bisa kalian pause dan kalian baca dulu ya biar kalian mengerti nih. Dan ternyata tuh seketat itu dan sedetail itu ditulis. Pasti dong. Kayak tadi tuh dibilang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram. Berarti 5 gram melebihi 5 gram. Hukumannya itu dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. 20 tahun Terus tuh. dendanya tuh kayak gitulah. Banyak tuh. Ya kan, banyak kan. Nah, ini tuh masih simpang siur beritanya padahal 5 kg. Ini sebenarnya emang Bukan pasal-pasalnya nih. Ah. Kayak apa aturan-aturannya udah jelas. Di negara ini tuh udah jelas. Ya. Yang nggak jelas apa sih? Apa? Orang-orangnya nggak jelas. Kalian setuju kan? Setuju dong. Setuju sama omongan Dimas kan? Bukan omongan gue ya, omongan Dimas. Lu lempar gitu. Kan kita berita San Francisco. Oh, iya. Orang-orang San Francisco kan? Aman. Aman. Emang orang-orang di San Francisco ini nggak jelas. Iya. Hukumnya masih nggak jelas. Padahal pasalnya udah detail. Pasal udah jelas. Hukumnya udah jelas. Udah baku nih. Detail dendanya segala macam udah jelas. Batasan beratnya segala macam tadi udah jelas. Udah. Yang nggak jelas? Orang-orangnya. Nah, kenapa emang? Gitu deh. Emang deh. Harus ada pelicinnya Pak. Kalau kayak gitu Pak. Apa tuh? Ya ada deh pokoknya deh. Itu kan bisa dipangkas-pangkas tuh. 20 tahun jadi 10 tahun, 5 tahun gitu. Bacain pasal hukuman mati itu. Ada juga pasal hukuman pasal mati. Hukuman mati. Pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 dapat dipidana mati. Jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Seharusnya udah jelas ya? Harusnya udah jelas. Ini udah jelas banget. Tadi kan malah 5 gram aja udah pidananya paling maksimal 20 tahun. Itu kalau nggak di diskon.
suka ada diskon-diskon gitu soalnya. Oh. Ada diskon. Kalau diskonnya kan biasa ada syarat dan ketentuan kan? Iya. Syaratnya apa tuh? Biasanya. Berkelakuan baik Oh. gitu. Bercocok tanam gitu. Ya gitulah. Oh pantes yang ibu kemarin bercocok tanam. Iya, bukan? makanya. Berkelakuan baik dia. Berkelakuan baik. Ini padahal udah jelas loh harusnya hukuman mati. Hukuman Seperti yang tadi ya bapaknya almarhum bapaknya Freddy sih Budiman. ya dipidana hukuman mati kan. Hukuman mati tuh. Seharusnya sih logikanya nih ya Heeh. sama hukuman. Harusnya sama dong. Seharusnya. Karena seperti yang teman-teman udah dengarkan barusan ya, pidananya hukuman mati. Kalau mencapai batas berat tertentu, ya kan? Iya. Mau kuat-kuatan diem nih. Saya lagi baca. Dia bingung. Kok diem kan? Lagi baca itu, Pak. Terus Nyok, Ah. ditambah lagi si Teddy ini, dia mangkir dari sidang. Alasannya apa coba? Apa? Sakit gigi. Ada surat dokternya nggak? Nggak tahu tuh. Cuma maksudnya ya kalaupun ada surat dokter gitu, sakit Ah. gigi men, Nggak bisa sidang. nggak bisa sih. Karena kan kalau sakit gigi nih teman-teman kan pasti teman-teman pernah ngerasain kalau sakit gigi kan nggak fokus nih. Sakit. Oh iya takutnya kan Iya. dibacain hukuman mati, Iya. ntar dia dengernya apa gitu Iya. lagi ya kan. Iya benar. Mau dikasih rekamannya juga. Saya lagi nggak sadarin diri lagi pengaruh obat sakit Bius, gigi, iya. obat sakit gigi, Obat, iya. 5 kilo tapi. 5 kilo. Iya. Giginya copot semua langsung. Bukan giginya sakit. Nah, terus Nyo, si Fikri Budimannya ini, anak dari almarhum Freddy Budiman mengungkapkan alasan kenapa ayahnya dihukum mati. Padahal menurut Fikri, ayahnya yang seorang bandar narkoba kelas dunia itu sudah tidak menyentuh narkoba sejak 2013 dan sudah berperilaku baik. Nah, kalau nggak salah gue dengar itu berita ketangkapnya 2014-an ya. 14 sampai 15 ya. Berarti kira-kira udah jangka waktu setahun lebih kalau nggak salah berkelakuan baik. Dan udah nggak nyentuh narkoba sama sekali. Ya, Walaupun memang sejarahnya dia ini bandar narkoba kelas dunia. Ya. Kelas kakap lah. Ya. Tapi udah berperilaku baik. Cuma ketangkapnya ya. Nah, saya pas udah berkelakuan baik baru ketangkep tuh. baru ketangkep. Nah, ini kan kayak masih baru nih. Masih baru, masih anget nih. Masih anget banget nih kayak gue nih gerah banget. Ini sabana lampu. Iya. Kuning. Dan seperti yang teman-teman udah tahu juga ya, beritanya ini kan bukan beritanya sih, di video si Fikri Budiman ini dia juga bertanya apa tuh? kalau misalkan almarhum bapaknya itu dibilang sebagai bandar narkoba, tapi ternyata si Teddy Budiman lagi, Teddy Minahasa ini ketangkep basah nih, punya 5 kg sabu. Jadi pertanyaannya yang bandar itu siapa? Menarik. Padahal si Teddy Bear ini polisi. Iya. Kapolda. Jenderal. Bintang 2 kalau nggak salah. Iya. Bintang 2 ya masih dikejar mobil sama tank lah. Enggak, belum tank. Tank bintang 4. Hah? Tank bintang 4. Bintang 2 apa sih? Helikopter. Iya, helikopter. Oh, disorot pakai helikopter. Enggak, mobil hitam yang polisinya itu. Oh iya, polisinya naik. FBI, iya, pakai mesin gun tuh. Iya. Iya, kayak gitu. Ya, lumayan lah bintang 2 ya. Kenapa bisa masih simpang siur dan bisa-bisanya dia mangkir dari sidang? Alasan sikat gigi coba. Sikat gigi. Sakit gigi. Sikat gigi. Ngapain deh? Bentar, Pak. Saya lagi Sikat gigi. Aneh banget. Aduh. Nah, kalau nggak salah nih si Fikri Budiman juga yang ngungkap statistiknya ini ya. Iya kan? Jadi dia tuh punya data statistiknya. Pasti dong. Di tahun 2018 ini pasti. Ada statistik oknum polisi yang tertangkap karena terlibat kasus narkoba. Tahun 2018 ini 297 oknum. Wow, amazing. Biasanya ya banyak sih, lumayan banyak. Lumayan. Tapi ada yang lebih meledak tuh di tahun 2019. Berapa? 515 oknum, 515 oknum. Kayak event Mobile Legends ya. 515. Iya, banyak banget ya. Parah. Ini puncaknya nih di 2019 nih. Iya. Nah, di 2020 lumayan ada penurunan ya, 113 oknum. Yang ketahuan. Ketahuan. Yang belum nggak tahu. Yang mungkin ke pending datanya, BAP-nya nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya. Tapi banyak nih. Banyak segini. Kalau di total berapa tuh? 297, 515, 113.
Enggak di total. Enggak. Bukan. Ini bukan rekap toko, bukan Kirain. harian, bukan. Statistik oknum polisi yang tertangkap karena terlibat dengan narkoba tahun 2018 297 oknum, 2019 515 oknum, Ya. 2020 113 oknum. Dan di tahun 2022 ini, 2022 ini emang secara angka kecil sih 8 doang. Tapi Kapolda. Tapi Kapolda. Wah. Langsung tuh. Waduh. Aduh. Mau nyari pijakan susah nih. Sama kayak yang ketangkep. Nggak ada pijakannya, Pak. Gak bisa beli lagi. Gemeter soalnya. Udah nggak dipercaya, Pak, sama Pak Anderson. Gitu guys. Nah, wajar aja sih menurut gue sih Fikri. Wajar. Budiman ini dia Angkat bikin suara, video, angkat suara, bikin buka bicara. statistik karena Iya. dia ngerasa ada yang namanya ketimpangan nih. Iya. Ya kan? Iya. Ada ketidakadilan nih, makanya dia buka suara. Gitu. Makanya dia mempertanyakan kenapa nih? Kenapa tuh? Kenapa Tuan Ranto mention saya? Iya. Iya. Kenapa Nah, Tuan Ranto kenapa mention para saya? oknum polisi, oknum polisi ya? Oknum. Kenapa para oknum polisi yang terlibat sebagai bandar narkoba tidak dihukum secara maksimal? Iya. Padahal sudah tertera, ada pasalnya. Ada pasalnya. Jelas, semua udah Undang-undang jelas. narkotika udah jelas. Banget, jelas banget. Maksimalnya sekian tahun, hukuman mati, denda sekian ratus juta, sekian miliar, udah jelas. Udah jelas banget semuanya. Kayak emang rada apa ya, keadilan itu di mana? Nggak tahu. Di mana keadilan negara ini? Gimana ya? Bingung gua sama oknum-oknum ini. Maksudnya, ya gue turut prihatin ya dengan keadaan negara kita saat ini. Di mana penegak hukumnya lagi diterpa isu-isu yang parah deh. Iya. Beritanya ya kita semua tahu. Karena lah. belakangan ini lagi rame banget. Lagi Dari disorot banget nih. Kasus penari samba. Iya. Terus tiba-tiba ada KDRT. Iya. Tiba-tiba ada segala macem. Iya. Ini narkoba. Ada ketangkep. judi. Ada judi. Iya, ada judo, ada taekwondo, ada jujitsu. Shindo Kaisen. Jujutsu. Oh, salah. Nah, sampai akhirnya nih, Hmm. ini kan kayak, ini balik lagi nih kita ngebahas Fikri nih. Tadi apa Pak? Nah, Fikrinya ini tuh sampai berpikir iya. apa almarhum bokap gue ini Cuma jadi diperalat, kambing hitam, iya kan? Iya. Gak salah tapi kalau dia mikir kayak gitu. Nggak salah. Gak salah. Karena apa ya? Pemirsa di rumah juga pasti bisa mikir lah. Iya. Dari 40 kg sabu yang diamankan di daerah Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Iya kan? Gimana? Sumatera Barat. Iya kan? Bener kan? Sumatera Barat. Iya, Iya. 40 kg sabu yang diamankan di daerah Sumatera. 2015. Iya, di daerah Sumatera Barat tahun 2018 ini itu kan diamankan nih. Iya. 5 kg-nya diambil buat jadi pancingan. Iya. Buat si calon pembeli ini, si Nona L nih. Nona L. Yang diindikasikan sebagai bandar karena Betul. belinya 5 kilo 5 gitu. kilo. Dia mau beli nih, Mm-mm. mau ketemu nih. Bukannya ditangkap malah jualan. Iya, Dijual. malah dijual lagi. Iya, pasti pemirsa juga pasti akan paham. Nah. Di mana logikanya? Kayak di mana nih? Iya, kalau misalnya mancing masa ngasih umpan doang. Jadi Kagak ditarik. iya. Iya kan? Nggak salah juga kalau Mas Fikri ini berpikir kalau almarhum ayahnya cuma dijadikan kambing hitam. Karena kan yang kita tahu ya, yang diberitakan kan belum tentu Yang sebenarnya. yang sebenarnya. Iya. Yang tahu sebenarnya ya pihak-pihak Yang keluarga iya. yang mengalami. Iya, yang menjalani Yang prosesnya. menjalani prosesnya. Itu bro. Iya kan? Kok jadi Mas Fikri juga akan berpikiran hal yang sama sih. Sama aku juga. Karena yang dipertanyakan tuh bukan kenapa dia nggak dihukum. Iya. Bukan itu pertanyaan. Di mana keadilan? Gimana Kak Adit? Bantu jawab di kolom komentar. Iya. Kenapa tidak dihukum secara maksimal? Iya. Kalau nggak dihukum secara maksimal kan berarti rootsnya ke tidak adil dong. Tidak ada. Jadi pertanyaan. Jadi Ya pertanyaan. ini yang jadi sebenarnya yang jadi apa ya kalau Dilema. bahasanya dilema. Jadi ini juga kali ya ajang pembuktian Ah. buat negara ini. San Francisco ini ya. Iya. Iya. Untuk ini hukum di negara ini sebenarnya gimana nih? Iya. Ini sebenarnya ajang pembuktian nih. Karena Iya. kan yang ketangkep ini kan jenderal nih, Hmm. ya kan? Berani nggak nih
menghukum jenderal-jenderal ini sesuai pasal-pasal yang berlaku nih. Yang memang sudah tertera. Tertulis. Iya kan? Detail jelas. Masyarakat sipil biasa hukuman mati berani dijalankan. Nah, Ya. ini coba jenderal-jenderal ini. Kita akan lihat ya gimana ya nanti ya. Tapi dari mangkir dari sidang aja, kayak udah kelihatan lah. Sakit gigi tapi Sakit gigi. Iya. sakit ya udah sakit kan ya. Udah. Enggak, gue kira kayak amit-amitnya kayak kanker otak gitu ya. Ya nggak bisa dateng. Jelas dong. Tapi lu nggak boleh gitu Nyo. Siapa tahu emang sakit giginya 12 yang sakit giginya. Iya kan nggak ada yang tahu. Kebanyakan makan permen. Who knows ya kan hidung siapa ya kan? Kebanyakan makan permen, kebanyakan gigi begini. Oh iya ya iya ngeretek ya. Ngilu soalnya kan Iya, makan es. iya. makan es, ngilu. Karena sakit gigi kan. Sakit gigi. Nggak ada yang tahu lah. Emang ada ya warga San Francisco. Bingung gue sama San Francisco. Gue pengen pindah aja nih kayaknya. Pengen pindah aja gue dari San Francisco ini. Padahal di salah satu ideologinya San Francisco ini ada keadilan sosial Bagi seluruh masyarakat San Francisco. Iya. Di mana keadilan? Itu udah ideologinya itu jadi nggak berlaku tuh. Gak usah ketawa kamu. Saya lagi mikir tadi aman atau enggak. Aman dong. Oh iya, Aman. San Francisco. Dia bilang katanya dia udah tahu itu siapa aja kayak nyokapnya. Cuman dia nggak mau bongkar karena juga itu dia nggak bakal bisa kalau itu nyokap hidup lagi. Oh iya, tadi gue juga baca tuh beritanya tuh. Gue dengar tuh ceritanya. Si Mas Fikri ini dia bilang Apa tuh? dia udah tahu oknum-oknumnya ini siapa aja pada zaman ayahnya. Yang bermain juga kan, yang bermain di bidang itu juga kan. Iya, dia tahu nih siapa aja nih yang bermain. Tapi dia nggak mau buka Nggak suara, mau, nggak mau karena bongkar. nggak akan ngerubah fakta bahwa bokapnya udah nggak ada. Iya, nggak akan membangkitkan, Nggak nggak akan akan. mengembalikan orang tuanya lagi. Nggak akan. Cuma kalau gue sih better buka suara sih. Tapi kalau dia, gue sukanya kerennya dia nih ya. Apa? Dia tuh bilang biarinlah Tuhan yang kasih tunjuk sendiri. Oh iya, oh yes. Betul. Waktu akan Iya. menjawab pemirsa. Biar waktu yang menjawab, Iya. biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang Betul. Tuhan nggak bakal ngebalas. Yes. Tuhan yang menunjukkan secara perlahan Mm-mm. melalui waktu. Yang balas siapa? Yang ngebalas doi. Enggak. Kalau nggak dibalas kita ngambek. Iya. Mereka yang ngambek. Iya juga ya. Mereka yang ngambek. Iya. Kamu balasnya lama banget, kamu telat balas 3 detik. Iya. Ngambekan banget. Makanya gue feeling nih, kayak kan lagi berita rame-rame nih CCTV terhapus nih. Ini juga lagi rame nih, lagi anget-angetnya nih berita nih. Feeling gue tuh operatornya cewek. Kenapa? Cewek-cewek yang lagi ngambek. Kan cewek gitu, dikit-dikit ngapus, dikit-dikit ngapus. Ngambek tuh lagi ngambek. Hapus foto dari feed, Iya. ngapus chat, Ngapus chat. ngapus konten. Iya, nah ini udah dihapusin semua kebetulan. Aku hapus apa lagi nih? Rekaman CCTV aja hapus gitu. Ya, Karena mungkin oknumnya sama instansinya ya. iya. Iya. Aku belum dikasih. Ada korelasi, ada benang Iya. merah lah dari topik kita malam ini. Iya. Mana nih transferan dari Pak Jenderal? Gitu. Aku kok belum dapat transferan. Hapus aja deh rekaman CCTV. Gitu. Biarin aja kalian kelimpungan. Aku ngambek gitu. Pundung aja. Jadi sepertinya yang menghangat-hangatkan malam ini bukanlah kopi ataupun senyuman darinya, pemirsa. Iya. Tapi berita tentang oknum-oknum polis yang Marah gua. emosi, Nggak nggak terima, terima gua. sakit hati. Sakit hati gua. Gini banget ya negara ini. Hukum di negara ini tuh mau dibawa kemana? Kemana nih arahnya? Negara ini mau diarahkan kemana nih? Ke San Francisco. Yang jadi harapan negara ini adalah anak-anak muda, iya kan? Iya. Kita ini nih, Iya. meskipun kita bobrok ya, ini kita tetap jadi harapan. Tapi gimana caranya mau ngarepin kita gitu? Kalau kita dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ini yang kayak gini-gini nih yang jelek-jelek nih, ya kan? Anak kecil itu mencontoh orang tuanya. Karena Iya. anak kecil kan tuh pasti ngeliat yang Tuhan, Iya. apaan tuh?
Iya. Apaan tuh? Iya. Nyontoh. Iya. Oh, begini. Apaan tuh? Dicontoh. Dicontoh. Apaan tuh? Dicontoh. Salah. Enggak tahu sih salah atau enggak. Ya. Oh ya. Tapi yang gue tahu jelas salah sih apa? Alasannya Apa? sakit gigi. Kayak emang zaman sekolah dia anak baik-baik gitu. Nggak pinter bohong soalnya. Iya. Emang bohong nggak? Enggak sih, Enggak, mungkin bohong sih. enggak mungkin. Sakit gigi. Sakit ya. gigi, make sense. Ya. Make sense kok, sakit gigi bisa lah. Cuman ya udahlah ya. Lain kali kalau misalnya gue chat Bang Ranggu, Bang, gue izin nggak masuk ya. Kenapa? Sikat gigi. Sakit gigi, Iya. sakit gigi mulu. Aman gak kita ya? Aman kok. Aja. Ada Bang Ranggu. Ada Bang Ranggu. BAP sebelum 3 hari aman. Paling 100 juta 2 kepala. Ya udahlah, kalaupun nanti ada panggilan bilang aja sakit gigi. Ntar pas sakit gigi. Heeh. Singapura dah kita. Singapura. Kalau ke Thailand, Turki, ke nah nonton tenis. nonton tenis bisa. Ke Malaysia nonton F1. Cakep. Kalaupun ketangkep, kok lu pantun sih? Hah? Jadi pantun. Juga. Kalaupun ketangkep kan sel sekarang kan tahu Iya sih. ada TV-nya, ada spring bed, ada AC, WC-nya kloset jongkok, apa? Bisa pesta narkoba, meskipun gua nggak narkobanya. Gua nggak pernah nyentuh narkoba. Udah enggak lagi. Oh lu udah nggak? Berarti pernah? Nah, enggak mau munafik lah gue lah. Iya. Tahu lah, cuma yang kayak tadi ditulis tuh sabu-sabu tuh nggak Iya. pernah gue, alhamdulillah nggak pernah. Gue sih nggak pernah. Pernah. Apapun gue alhamdulillah nggak pernah. Kalau mabok iya. Mabuk ya, pemabuk TikTok, pemabuk cinta. Gak apa-apa, mabuk cinta daripada mabuk agama sama mabuk kekuasaan. Daripada sakit gigi nggak bisa ikut sidang. Jadi gitu pemirsa, malam ini kita dihangatkan oleh berita-berita yang bikin emosi, Betul. emosi jiwa. dan Hari raga. ya hari ini kita dihangatkan oleh ketidakadilan ya. Lagi-lagi ketidakadilan di negara ini ya. Aduh. Ini gue sayang. Panik kan lu. Gue punya pantun. Apa? Ke Malaysia nonton F1. Cakep. Ketidakadilan marilah kita lawan. Untuk anak-anak muda ya. Kalian yang nonton pasti umurnya 18 sampai 24 tahun karena gue baca di statistik YouTube. Jangan takut untuk angkat suara teman-teman. Ketika ketidakadilan Ada. kita harus lawan. Iya. Asik. Iya, tapi ingat harus sebut oknum biar aman. Berama. Iya. Dan ingat, ketika kamu ingin angkat bicara, buka suara. Ingat, kamu harusnya backup. Iya. Biar apa? Biar aman. Hubungi Tuan Ranggu. Ketik rek spasi Tuan Ranggu, kirim ke Sabi Entertainment. paket. Wah, surat panggilan. Bakso malam. Oke guys, cukup sekian si Hansip dalam berita malam ini. Kita akan berjumpa lagi nih di berita-berita selanjutnya ya. Ya. Kalau misalnya kita masih bisa bikin Ya. kontennya. Kalau minggu depan kita masih bawain berita, berarti kita masih hidup, masih aman ya. Iya. Kalau Kalau udah enggak berarti viewsnya nggak dorong, berarti kita ganti konten. ya. Ya. Kalau udah enggak, ya takutnya ada apa-apa. Heeh. Nomor nyokap gue nanti gue cantumin di bawah ya. Iya, sama aduh, bokap gua ada 3. Basu. Bakso. Oh, bakso banyak banget. Lapar sih gua sih. Apa deh? Bersih. Beli kali. Belinya. Gua masih ada Indomie. Lu ada 15 ah? Ada. 15 pinjem ya? Pakai aja. Lu mau enggak? Mau gak? Lu mau pin? Mau. Jul, mau lu? Jul. Mau. Nah, kebetulan Alvin itu adalah tim kreatif, Rinja Iya. tim kreatif, Iya. Julian itu Kameramen. kameramen. Ini juga yang nge-direct tadi. Iya. Nge-direct nanti ngomonginnya pinggir jurang aja. Gua beli bakso dulu. Iya. Gua lanjut makan. Bang, bakso bang. Bang. Aman sih mah. Nggak mungkin. Masa gini doang. Untung gue hidup di San Francisco. Berita-berita kayak gini mah aman. Guys ya. Makasih ya, saya mau lanjut makan dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Doain kita sehat-sehat ya. Backingannya kuat. Dan ada yang mau tanggung jawab. Assalamualaikum.